Pemirsa, kita akan awali dengan informasi angin kencang menghantam sejumlah tempat pemungutan suara saat pencoblosan Pilkada serentak Rabu kemarin. Beruntung surat suara Pilkada dapat diselamatkan. Angin puting beliung memporak-porandakan tempat pemungutan suara TPS 01 di Desa Kolondama Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Alor, Nusa Tenggara Timur. Kencangnya angin membuat kursi-kursi di TPS berhamburan. Sebagian atap TPS yang terbuat dari terpal pun rusak di berbagai sisi. Puting beliung juga membuat sejumlah dokumen dan surat suara Pilkada serentak tertiup angin. Beruntung, angin puting beliung menerjang TPS saat proses pencoblosan telah selesai dilaksanakan dan tengah menunggu penghitungan suara. Bubar, 21 bubar. Ambruk. Angin kencang juga menghantam TPS 21 di Kecamatan Citangkil, Cilegon, Banten. Bangunan tua yang dijadikan TPS ini ambruk karena tak kuat menahan air hujan dan kencangnya tiupan angin. Pak, di sini ada kejadian, Pak. Nih, ininya roboh semua, tuh hancur. Aduh, astagfirullah, ya Allah, lihat, Pak. Ya Allah, la ilaha illallah, beneran nih. Astagfirullah. Warga panik karena sejumlah petugas KPPS dan pemilih terjebak di reruntuhan bangunan. Warga berhasil dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis akibat luka lebam. Kejadian berlangsung saat proses pemungutan suara sudah mencapai 70% dari jumlah 500 lebih daftar pemilih tetap. Beruntung, logistik pemilu seperti surat suara berhasil diselamatkan. Tadi korban hanya dalam keadaan baik-baik saja, sama bata ringan ya. Kita sudah memanggil tenaga kesehatan untuk menangani pada salah satu panitia penyelenggara sesuai dari dinas. Semua logistik aman, termasuk kertas suara, tinta, semua dalam keadaan aman, dan semua aman, sudah berjalan seperti biasa. Akibat peristiwa ini, proses pemungutan suara dipindahkan ke sekolah yang tak jauh dari lokasi. Tim medis dikerahkan untuk memeriksa petugas dan pemilih yang terkena reruntuhan bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada tempat pemungutan suara di Kota Sungai Penuh, Jambi dibakar oleh orang tak dikenal. Pelaku pembakaran diduga merupakan tim ses, salah satu calon wali kota dan wakil wali kota yang tidak puas dengan hasil pencoblosan. Beginilah suasana saat kobaran api terjadi di dalam tempat pemungutan suara, tepatnya di TPS 02, Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumudebai, Kota Sungai Penuh, Jambi pada Rabu sore. Peristiwa terjadi setelah dilakukan rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi dan akan dilakukan penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh oleh KPPS. Pada saat itulah tiba-tiba petugas dikejutkan dengan adanya api yang membakar kotak dan surat suara oleh orang tidak dikenal. Petugas pun berusaha memadamkan api dan mengamankan kotak serta surat suara yang masih tersisa. Untuk memastikan kejadian tersebut, Kapolres Kerinci bersama Dandim 0417 Kerinci, KPU, dan Bawaslu langsung mendatangi lokasi yang jauh dari pusat kota tersebut. Sementara seluruh logistik pemilihan kepala daerah telah dievakuasi ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan. Tapi setelah kita datang, kemudian kita identifikasi, akhirnya kita mendapat siapa orang tersebut. Kita sudah mendapatkan identitasnya. Saat ini lagi kita lakukan pengejaran kepada orang tersebut. Diduga oknum pelaku pembakaran merupakan tim ses salah satu pasangan calon yang kecewa dengan hasil pilkada. Saat ini aparat berwajib telah mengantongi identitas pelaku dan masih dalam pengejaran polisi. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan.
Anda masih menyaksikan Ayu Sore pemirsa. Survei elektabilitas tak selalu menjadi jaminan hasil akhir dalam pilkada. Paslon Andra Soni Dimyati berhasil unggul hitung cepat dari Airin Ade di Pilkada Banten. Pasangan Andra Soni Dimyati Natakusumah unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Banten yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Salah satunya Carta Politika. Pasangan Andra Soni Dimyati memperoleh suara 57,52%, sementara paslon Airin Rahmi Ade Sumadi memperoleh 42,48%. Atas hasil ini, paslon Andra Soni dan Dimyati Natakusumah mengaku bersyukur, di mana semuanya tidak terlepas dari kerja keras para relawan yang mengampanyekan paslon Andra Soni Dimyati. Oke, izin Pak, depan Pak. Terima kasih kepada semuanya, kepada rekan-rekan wartawan, kepada relawan, terkhusus kepada ketua umum saya tentunya, ketua Dewan Harian Partai Gerindra, dan juga partai-partai koalisi, ya kawan-kawan dari seluruh partai koalisi. Saya ucapkan terima kasih dan kita bersyukur atas apa yang. Ini Pak, informasinya Pak Dimyati akan datang Iya. Pak Dimyati sedang dalam perjalanan. Ya. Pak, ini kan sebelumnya kita ketahui juga bahwa sebelum Pak Prabowo juga memberikan ucapan semacam endorse begitu kepada Bapak yang kemudian kalau endorse itu kan kalau orang yang nggak kenal. Kalau saya ini kan kadernya. Ya, dan kemudian Pak Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra. Dan kemudian saya bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur kan memang diusung oleh Partai Gerindra. Pak, ini kan sebelumnya kalau misalkan berdasarkan survei Litbang Kompas, ini kan suara Tahun Bapak berapa? Yang kemarin terakhir Pak. Bulan berapa? Ini kan suara Bapak tidak terlalu unggul, Ya, namun bulan ternyata berapa? ini kan berdasarkan hasil quick count ternyata keliru begitu Pak. Ada komentar nggak Pak terkait hal itu? Survei merupakan alat kita untuk mengukur apa yang telah kita kerjakan. Dari Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan calon gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni. Selamat sore, Pak Andra. sore, Bu Diandra. Baik, Pak Andra, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Anda kan unggul dibandingkan paslon lain di Pilgub Banten. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Ya, tentu saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa hasil yang ditampilkan oleh beberapa lembaga terkait dengan quick count sementara diunggulkan. Dan saya bersyukur dan tentu saya berterima kasih kepada seluruh komponen pemenangan, baik dari partai koalisi, pimpinan-pimpinan partai koalisi, dan tentu juga kepada ketua umum saya, ketua harian saya, dan sekjen Partai Gerindra, juga kawan-kawan relawan yang tumbuh seiring dengan masa-masa kampanye, dan mereka berhasil mengkampanyekan program-program serta gagasan-gagasan yang kita sampaikan kepada masyarakat. Baik, kita tahu bahwa hasil quick count atau hitung cepat sendiri ini kan tidak bisa dijadikan acuan. Kita masih menunggu hasil real count dari diumumkan resmi oleh KPU begitu Pak. Dan sejauh ini bagaimana tim Anda memantau perkembangan data dari KPU untuk memastikan hasil real count ini sesuai? Iya, pertama tentu kita memiliki tim sampai dengan ke TPS, dan kemudian kita memiliki saksi di 17.000 lebih TPS yang ada di Provinsi Banten. Dan secara berjenjang kita telah mengumpulkan beberapa dokumen, salah satunya adalah C1, yaitu dokumen yang mengisi isi daripada TPS, dan kita melakukan real count. Real count itu berbasis data dari TPS-TPS. Alhamdulillah sudah masuk data kita sekitar 99%, dan alhamdulillah juga hasilnya mendekati apa yang ditampilkan di dalam quick count. Baik. Pak Andra, pilkada ini kan erat keterkaitannya dengan potensi sengketa. Apa langkah Anda mungkin apabila nantinya akan ada sengketa atau potensi sengketa atau kan keberatan begitu yang diajukan oleh pihak lawan terkait dengan hasil pemilihan nanti? Iya, tentu ya, semua kandidat, semua memiliki kanal-kanal yang telah disediakan oleh undang-undang dalam rangka menyikapi hasil. Dan saya tidak ingin mendahului, secara prinsip setiap tim, terkhusus kami juga memiliki tim-tim yang memang menangani secara khusus terkait dengan hal-hal yang disampaikan tadi.
Kami juga memiliki data, kami juga memiliki laporan-laporan, tapi secara prinsip kami mengikuti prosedur yang ada di dalam pilkada ini. Baik, Pak Andra, sebelumnya kan ini persaingan ketat di Pilgub Banten antara Anda dengan Ibu Airin, dan sebelumnya saat masa kampanye Bu Airin itu unggul di sejumlah lembaga survei. Namun saat hasil quick count saat ini justru Bapak atau paslon nomor urut 2 ini unggul begitu dibandingkan Ibu Airin, tidak seperti yang sebelumnya hasil survei. Strateginya apa Pak? Seperti membalikkan keadaan ini? Ya, sebenarnya survei kan merupakan alat kita untuk mengukur kerja-kerja politik yang kita lakukan, kerja-kerja elektoral yang kita lakukan. Secara berkala, kita juga melakukan survei sejak mana saya mulai diusulkan sebagai kandidat calon. Nah, dalam survei-survei kita menemukan beberapa poin penting untuk menjadi analisa kita, apa yang harus kita lakukan. Dan secara metode kampanye dan lain-lain, kita terlihat berbeda memang, di mana kita terkait dengan alat peraga kampanye lebih menonjolkan program dibandingkan menonjolkan personal. Dan kemudian kita juga terbantu dengan masifnya pemberitaan. Masifnya pemberitaan di mana produksi berita yang dibuat oleh media terkait dengan gagasan kami, terkait dengan kampanye kami, itu tentu menjadi salah satu upaya kita untuk bisa mendapatkan akses kepada masyarakat, dan tentu dengan juga melibatkan public figure dalam rangka menarik perhatian, dan kemudian kita menyampaikan gagasan kita. Jadi kita penuh dengan gagasan kita selalu kita sampaikan secara verbal, dan kemudian juga setiap alat peraga kami selalu menampilkan program. Baik, berarti dari awal tim Anda sudah menyadari terkait dengan elektabilitas paslon lain ini sebetulnya lebih tinggi begitu ya Pak ya? Jadi saat belum ada penetapan, belum adanya resminya dimulainya masa kampanye atau pencalonan, tentu banyak nama yang disurvei, tentu banyak nama yang beredar. Namun saat telah ditetapkan sebagai calon dan hanya ada 2 calon, tentu masyarakat mempunyai hanya 2 pilihan, artinya 01 atau 02. Nah, saat itu kita manfaatkan betul dengan cara memberikan informasi-informasi terkait dengan program yang akan kita bawa. Tentu kami juga melakukan research terkait dengan hal-hal yang menjadi perhatian daripada masyarakat Banten. Nah, dari hal-hal itu kemudian kami membuat ini kampanye kami, membuat bahan-bahan kampanye kami, dan alhamdulillah bahan-bahan kampanye kami itu terus kami sampaikan kepada masyarakat, baik berupa gambar, alat peraga, maupun medsos. Baik, tolak ukurnya saat kapan begitu Pak, ketika elektabilitas Anda ini mulai meningkat bahkan mengalahkan Ibu Airin? Di dalam survei kami, secara internal, analisis kami, kemudian evaluasi yang kami lakukan, saat sudah mulai berkampanye itu, dan kemudian menemui masyarakat dalam jumlah kecil maupun jumlah besar, simpul-simpul, para tokoh, endorse para tokoh juga, para kiai, para ulama, dan juga tokoh-tokoh masyarakat Banten, itu memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa semakin dalam mencermati program-program kami. Nah, tentu program ini kan pasti akan dibandingkan oleh masyarakat. Program para kandidat ini pasti dibandingkan. Dan jangan lupa juga bahwa ini adalah pemilu pertama yang serentak, di mana ada juga pemilihan kepala daerah di tingkat 2. Nah, strategi kami dalam menentukan pasangan tandem kami di tingkat 2 ini juga mempengaruhi pada hasil akhir, di mana hampir semua tandem kami ini juga mendapatkan kemenangan, sehingga bisa linear dengan perolehan suara yang kami dapat. Karena Provinsi Banten ini kan ada 8 kabupaten dan kota, sangat luas sekali. Tidak mungkin saya hanya menonjolkan personal saya harus menonjolkan program, dan kemudian program tersebut harus linear, dan kemudian juga ikut dikampanyekan oleh calon-calon tingkat 2.
Baik, mungkin terakhir Pak Andrasoni, soal apa yang mau Anda sampaikan kepada masyarakat Banten, baik yang memilih Anda maupun juga yang tidak memilih Anda? Ya, kepada seluruh masyarakat Banten, pilkada alhamdulillah telah kita laksanakan secara bersama-sama. Seluruh masyarakat telah mendapatkan haknya untuk bisa menggunakan hak pilih, dan kemudian hasil kita akan menunggu perolehan perhitungan yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa ikut partisipasi dalam kontestasi ini. Dan kepada masyarakat yang memilih saya ucapkan terima kasih. Dan masyarakat yang memiliki pilihan yang berbeda, tentu ini adalah cara kita untuk memilih kepala daerah. Dan tentu hasilnya adalah yang harus kita terima nanti, dan kemudian siapapun menjadi pemenangnya, tugasnya adalah melayani seluruh masyarakat Banten. Jadi kita jaga persatuan kita terus membangun Banten, dan tentu kita harus berkolaborasi antara masyarakat, semua pihak dengan pemerintah. Itu harus berkolaborasi dalam rangka kita mempercepat pembangunan di Provinsi Banten. Baik, terima kasih banyak Pak Andrasoni atas waktunya sudah bergabung dengan Anju Sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. KPU DKI Jakarta mengimbau masyarakat tidak terkecoh dengan deklarasi 1 atau 2 putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU. Berjalan secara kondusif, dan kalaupun ada laporan pasti kami akan segera menindaklanjuti. Terus mengenai hasil yang sudah diumumkan oleh pasangan calon tertentu, menurut kami itu hak pasangan calon ya untuk menyampaikan informasi yang mereka punya ya. Tapi kami tetap berpegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi kalaupun nanti ada pasangan calon 1, 2, dan 3 mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang valid itu adalah versi dari KPU. Itu yang harap bersabar ya. Kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Batas akhirnya kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember. Jadi nanti segera kami update ke teman-teman media kapan kami akan berpleno di tingkat kota, kapan kami akan berpleno di tingkat provinsi. Yang pasti kami akan mengawal ketat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai tanggal 3 Desember ini. Potensi golput. Memang menurut pemantauan kami alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga. Tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi. Sementara itu dari Pilkada Jakarta, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno telah mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 1 putaran. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. 1 suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara.
Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta sebagai penyelenggara. Kami sangat mengapresiasi transparansi dan keterbukaan KPUD Jakarta dalam perhitungan suara karena telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terbuka. Dan semua ini... Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono merespon hasil hitung cepat lembaga survei yang menempatkannya di posisi kedua. Keduanya masih menunggu keputusan final, yaitu hasil penghitungan suara dari KPU. Saya mengaturkan terima kasih pada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi ya dalam Pilgub Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS di tadi pagi. Kami juga menunggu tentunya selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya apakah sama atau tidak atau bagaimana. Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPUD Jakarta. Yang saya yakini bahwa perhitungannya akan apa adanya, ya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, karena kami meyakini dan berterima kasih KPUD, Bawaslu, ya, KPPS semua melakukan kerja-kerja luar biasa. Ya. Di kami banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah rujukan final. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi ya, dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Pemirsa, sejumlah artis turut serta dalam Pilkada 2024, salah satunya adalah JJ Ritchie Ismail atau JJ Govinda yang unggul quick count di Pilbub Bandung Barat. Pasangan calon Bupati Kabupaten Bandung Barat, JJ Ritchie Ismail atau JJ Govinda, yang berpasangan dengan Asep Ismail, unggul dalam hasil quick count sementara Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024. Suami Syahnaz Sadikah ini sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Sementara itu, Pilkada Indramayu 2024 juga menjadi sorotan. Pasalnya pasangan Luki Hakim dan Syaifuddin menunjukkan keunggulan yang signifikan. Sejumlah lembaga survei menunjukkan quick count Pilkada Indramayu 2024, Luki Hakim Syaifuddin unggul hingga 60% lebih dibandingkan paslon lainnya. Berbeda dengan JJ dan Luki Hakim, selebritas lainnya Vicky Prasetyo yang berpasangan dengan Muhammad Suwandi harus berlapang dada di Pilkada Pemalang. Hasil hitung cepat, Vicky Suwandi tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan 2 pasangan calon lainnya, Mansur Hidayat Bobi Dewantara dan Anum Widiantoro Nurholis. Pemirsa, 3 calon gubernur Jakarta menggunakan hak pilihnya di TPS dekat kediamannya masing-masing. Hasil rekapitulasi di TPS tersebut telah diunggah oleh KPU di situs resminya. KPU mengunggah hasil hitung suara dan rekapitulasi Pilkada 2024 melalui Sirekap di situs resminya. KPU menunjukkan bukti dokumen C hasil, namun KPU tak menampilkan grafik yang menunjukkan persentase suara. Informasi ini bisa Anda lihat melalui situs pilkada2024.kpu.go.id. Pengguna situs dapat memilih hasil perhitungan apa yang hendak dilihat,
yakni pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan wali kota. Dalam situs ini, KPU menyertakan form model C hasil yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS. Ya, dari situs KPU, salah satunya terlihat informasi di TPS 046 Cipete Selatan, Jakarta. Pramono Anung menggunakan hak pilihnya di TPS 046, di mana kami membuat grafis jumlah hitungannya sebagai berikut. Paslon RK Suswono meraih 40 suara. Dharma Pongrekun Kunwardana 11 suara dan Pramono Anung Rano Karno meraih 380 suara. Sementara Dharma Pongrekun menggunakan hak pilihnya di TPS 031 Lebak Bulus, Jakarta. Di sini Ridwan Kamil Suswono meraih 104 suara, Dharma Pongrekun Kunwardana 40 suara. Pramono Anung Karno atau Rano Karno meraih 179 suara. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jawa Barat di TPS 023 Cimbulet, Bandung. Di TPS ini ada 4 paslon gubernur Jawa Barat. Acep Adang, Gitalis Dwinatarina meraih 12 suara. JJ Wiradinata, Ronald Surapraja meraih 12 suara. Ahmad Syauqi Ilham Habibi meraih 141 suara dan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan 188 suara. Sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepat suara pilkada di sejumlah daerah. Sementara hasil rekapitulasi penghitungan suara sah oleh KPU RI baru diumumkan secara resmi paling lambat 16 Desember 2024 sesuai dengan amanat undang-undang. Bukan nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya untuk di tingkat kabupaten kota. Dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Presiden ke-7 RI Jokowi memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang unggul dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Sehari pasca pencoblosan Pilkada Serentak 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi Pilkada. Jokowi menyebut menerima sejumlah panggilan telepon usai diumumkannya hasil perolehan melalui metode hitung cepat atau quick count Pilkada. Jokowi berpesan agar paslon yang memenangkan Pilkada agar tetap rendah hati dan jangan jumawa. Ia juga menyebut tahapan Pilkada tahun ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik. Saya dengar semua daerah jalan aman, lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, saya kira sangat bagus sekali. Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Jokowi mengatakan seluruh tahapan proses Pilkada Serentak 2024 telah menunjukkan kematangan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Pengumuman tersebut disampaikan saat momen puncak Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome, Jakarta. Ucapan Presiden Prabowo Subianto ini disambut tepuk tangan meriah para guru yang hadir dalam acara puncak Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome
Jakarta Timur, Kamis sore. Presiden Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi Rp2 juta per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru, artinya tambahan gaji ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah asalnya mengajar. Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat menangis mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Kunci keberhasilan bagi pendidikan. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Kita beralih ke informasi lain bersama Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat Mohaimin Iskandar bahas penanganan judi online bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mohaimin menyebut judi online merupakan penipuan yang menciptakan kemiskinan baru. Yang penting buat kita berdua hari ini adalah literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran rakyat kita bahwa judi online adalah penipuan, bahwa judi online adalah sistem yang harus kita lawan dengan kesadaran penuh, dan kita akan melibatkan seluruh perangkat yang kita miliki mestinya, baik itu yang ada di dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan, misalnya kita akan minta pendamping desa, kita minta pendamping PKH, kita minta seluruh kader-kader penggerak pembangunan pemerintah daerah untuk menjadi aktor-aktor yang bisa mengatasi preventif maupun antisipatif judi online ini. Dan kita salah satunya adalah agar kampanye melalui digital, pertemuan langsung, sosialisasi, edukasi itu menjadi amat sangat dibutuhkan, sehingga rakyat paling bawah terutama jangan pernah mau ditipu dengan seolah-olah ada peruntungan, tetapi yang terjadi adalah penipuan. Meskipun ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Jadi ini yang kita harapkan, karena memutus situs saja tidak bisa menyelesaikan masalah, menutup rekening saja belum tentu menyelesaikan masalah, tapi yang salah satu sumber masalah adalah adiksi atau kecanduan yang sudah begitu tinggi. Ini yang ingin kita bantu dengan edukasi agar masyarakat sadar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. 3 orang tewas dalam kebakaran yang melanda Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga api berasal dari bengkel. Akibat kebakaran tersebut menghanguskan rumah sekaligus bengkel. Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan Perintis Kemerdekaan kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Kamis pagi. Api dengan cepat membesar dikarenakan banyaknya material bengkel yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan selama 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dipadamkan. Angkat BK, Kak. Angkat BK. Angkat BK, angkat BK. Akibat kebakaran, 3 orang penghuni rumah meninggal dunia.
Selain korban tewas, 3 orang penghuni rumah juga mengalami luka bakar. Diduga api berasal dari bengkel, sementara kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kebakaran. 3 meninggal dunia. 3 meninggal dunia ini terjebak di dalam. Iya, jadi untuk yang 3 terjebak di dalam rumah. Bu, untuk penyebabnya Bu, sementara Bu? Untuk penyebab api berasal dari bengkel, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Saat ini 3 korban luka bakar masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Sedangkan jasad 3 korban yang meninggal dunia dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah rumah warga yang berada di bantaran rel kereta api Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sejumlah bangunan rumah warga di bantaran rel kereta api Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis dini hari ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Warga setempat pun turut berupaya membantu pemadaman. Dari dalam bangunan yang terbakar tersebut sempat menimbulkan beberapa kali letupan. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar bangunan-bangunan rumah tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui penyebab pastinya kebakaran yang melandanya. Sementara sedikitnya belasan unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personel dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Aibda R, oknum polisi yang menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang hingga tewas menjadi tersangka. Aibda R ditahan selama 20 hari ke depan. Oknum polisi yang menembak seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang hingga tewas menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara. Aibda R ditahan selama 20 hari ke depan dalam penyelidikan perkara ini. Polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Kapolres Tabes Semarang menyatakan Aibda R menembakkan 2 kali senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai 2 lainnya. Ya, korban ada 3. Jadi ada 2 kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai kesimpulan sementara. Ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama. Itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Itu 1 peluru. Jadi kira-kira posisinya begini, kalau saya dapat gambarkan, maaf. Jadi ada tembakan mengenai menyerempet badan korban pertama dan korban kedua. Jadi ya dari samping. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya pada Selasa kemarin, Satreskrim Polres Tabes Semarang telah menggelar prarekonstruksi tawuran antar gangster yang menjadi penyebab penembakan yang dilakukan Aibda R. Prarekonstruksi hadirkan 4 tersangka anggota gangster. Petugas mengurai kejadian demi kejadian, mulai dari aksi tawuran hingga polisi datang dan melakukan penembakan. Korban tewas GR yang merupakan siswa SMK 4 Semarang diketahui sebagai seorang anak yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi dan Wisnu Wardana, iNews melaporkan.